guys, kali ini aku mau jawabin Q&A yang kemarin udah aku bikin di Instagram. Nah, ini tuh random banget, jadi nggak ada tema sama sekali. Ini Q&A-nya emang bener-bener serandom itu, jadi isinya nggak tema cinta atau apalah, jadi random aja. Oke, pertama aku nggak usah sebutin ya namanya siapa. Jadi pertama ini pasti ada yang tanya masalah skincare. Padahal kalian bisa lihat wajah aku nggak secantik itu. Nah, ini pertama, Kak, pakai day cream apa sih dan night cream apa? Nah, pertama jadi aku itu dulu sama sekali nggak suka pakai skincare. Cuman aku tuh suka pakai masker dari Nature Republic yang mungkin kalian tahu di Instagram itu. Nah, cuman pakai itu aja. Berhubung aku kenal sama adiknya Mas Bayu, dia itu bilang kalau misalkan ada skincare ini yang emang bagus. Jadi akhirnya aku coba itu, udah dapet kurang lebih hampir 3 tahun. Nah, untuk namanya itu Nanskin Skincare. Nah, itu ada di Sidoarjo dan itu klinik kecantikan gitu. Untuk nanti kalian beli di mana, nanti aku bakal cantumin di description box gitu ya guys. Oke, lanjut yang kedua. Ini pertanyaannya, tips ngelola bisnis dong Kak. Nah, untuk bisnis mungkin aku baru nyebur ke bisnis itu di tahun 2019. Mungkin kalian yang emang sering ngikutin Instagram aku sama Mas Bayu itu buka bisnis @dorayaki.pro. Nah, jadi itu aku tuh sama sekali nggak ngerti gimana caranya bikin kue, gimana caranya masarin dan lain-lain. Nah, berhubung di tahun 2017 aku tuh udah pernah jual baju. Nah, itu ngambil di reseller gitu, jadi aku yang jualin. Jadi akhirnya untuk pemasaran aku kurang lebih udah ngerti gimana cara masarin dan ngelolanya juga udah paham. Nah, yang pertama untuk ngelolanya, kalian itu emang harus berani banget, punya modal nggak perlu gede, yang penting kalian udah berani punya modal itu untuk beli bahan yang emang kalian mau jual gitu. Nah, untuk modal itu waktu kita mau buka dorayaki itu emang bener-bener nggak punya modal banyak banget, dan kita cuman pinjem ke orang tua itu uang cuma 200.000 aja. Nah, di situ kita udah mulai kelola uang 200.000 itu mau buat apa aja. Jadi kita beli bahan-bahan yang emang harus kita beli, entah itu tepung, telur dan lain-lain. Nah, jadi yang pertama itu ada modal. Nah, yang kedua kita harus punya buku, maksudnya buku untuk keuangan. Nah, kita berdua itu punya buku beli, kalau misalnya kalian beli itu buat untuk kas-kas, itulah buku yang emang dipakai nanti misalkan kalian untuk mengerti laba ruginya gimana kayak gitu. Jadi yang kedua, kalian emang harus punya buku untuk mengelola bisnis itu, jadi buku keuangan, buku kas dan lain-lain. Jadi kalian tahu per harinya kalian itu dapat keuntungan berapa dan kerugian berapa, misalkan ada rugi gitu. Jadi untuk yang ketiga, untuk mengelolanya yang penting kalian niat dan jangan pernah mengeluh misalkan usaha kalian lagi sepi. Jadi emang benar-benar harus niat, harus konsisten. Jadi nggak perlu kalian misalkan sepi kalian ngeluh, udah tutup aja, kalian besok libur aja, jadi kayak gitu. Jadi kalian harus konsisten, entah itu nanti sepi, entah rame atau gimana, kalian tetap harus konsisten gitu. Oke, next. Nah, ini ada lagi cara memotivasi. So, kalian mungkin yang belum tahu insecure itu apa. Insecure itu seperti perasaan kita yang emang nggak aman. Jadi contohnya kalian nggak percaya diri, jadi akhirnya kalian merasa minder. Misalkan kalian pakai baju, ini jelek, ntar gimana kalau misalkan dilihat sama orang baik nggak. Nah, menurutku
untuk tipsnya supaya kita nggak insecure itu, kita lebih posting, jadi positive thinking. Jadi nggak perlu kalian mikir gimana ya efeknya, misalkan nanti aku pakai baju ini, nggak usah terlalu mikir kayak gitu. Jadi aku percaya diri aja gitu. Jadi entah kalian nanti dipandang orang seperti ini, nggak perlu lah kalian mikir. Kalau aku itu bener-bener insecure mungkin pada saat muka aku dekil guys. Jadi emang pernah di tahun 2018 sampai mungkin baru lulus sekolah, aku itu sama sekali kan emang gak suka pakai skincare gitu. Jadi pada akhirnya aku mulai merasakan percaya diri itu ketika aku mengenal skincare. Nah di situ rasa insecure aku sama sekali benar-benar nggak ada. Jadi emang percaya diri aja. Jadi misalkan kita pakai yang modelannya gimana ya udah percaya diri aja kayak gitu. Jadi semua itu emang harus ada dalam diri kita sendiri. Jadi kita sendiri yang memulai gitu. Jadi nggak perlu kalian mikir nanti orang mau mandang kalian gimana gitu. Jadi lebih cuek sih enggak. Jadi kalian nggak usah terlalu mikir keras-keras banget. Jadi misalkan ada orang bilang kalian kayak gini, nggak usah terlalu dipikirin banget. Jadi yang penting kalian itu percaya diri aja. Itu guys, percaya diri. Oke, percaya diri. Oke, lanjut. Jadi untuk memotivasi diri agar tidak insecure itu, yang pertama emang kalian harus percaya diri. Terus yang kedua, kalian coba jangan ngurangin main sosmed. Jadi emang bener-bener kalian harus menata lah, maksudnya nggak perlu kalian terlalu tak nontonin media sosial. Karena apa? Karena di situ kalian pasti akan menemukan rasa gimana kalian kok kayak gini banget sih, jadi kayak gitu. Jadi nggak perlulah kalian terlalu pantengin Instagram, nontonin ini. Terus jadi kalian di situ pasti akan merasa insecure banget, karena itu yang aku rasain. Ini berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi kalian mau ngikutin enggak pun nggak apa. Terus untuk selanjutnya yang ketiga, caranya bagi aku itu orang yang sama sekali nggak suka banget nonton film dan juga dengerin musik melo dan lain-lainnya. Jadi di handphone aku mungkin cuman ada foto aja. Kalau misalkan video film atau drakor dan lain-lain itu aku emang bener-bener gak suka, karena di situ aku merasa gimana ya, kalau nonton film kayak gitu itu akan terbawa. Jadi misalkan sedih akan ikut sedih, terus melo lagu melo kita akan ikut melo juga, jadi kayak gitu. Jadi aku sama sekali nggak suka nonton dan dengerin musik. Jadi kenapa aku punya diri yang kayak gini, ya udah pede aja. Karena emang nggak perlu lah kita insecure buat apa gitu. Kita harus percaya diri guys. Mau gendut mau orang bilang kita gendut, ya udah, kita kan nggak merugikan mereka juga tuh. Next ya, untuk selanjutnya ini pertanyaannya, Kak sekarang lagi gelutin bidang apa? Maksudnya kerja ya. Nah gini guys, aku itu sekarang lagi kerja di wedding organizer, event organizer dan lain-lainnya, dan itu ada di jazz organizer. Itu aku baru mulai kerja di tahun 2019 akhir, kurang lebih bulan Desember atau November ya, punya lupa. Nah tuh, jadi sebelumnya aku itu kerja di travel agency ya, di dunia pertravelan. Jadi kalau misalkan kalian tahu Instagram aku mungkin di situ aku sering update lagi kerja bawa tamu kemana, jadi kayak gitu. Nah untuk spesifiknya mungkin di bidang apa, bidangnya lebih ke lapangan ya. Jadi emang bukan orang kantoran yang emang kerja di bank dan lain-lain, itu enggak kayaknya itu. Jadi sekarang lagi di dunia per WO-an dan EO gitu guys. Lanjut, ini apa ya, hubungan enggak
Ya udah, hubungan toksik itu yang kayak gimana sih Kak? Nah, lanjut ke hubungan toksik itu menurut aku itu jahat ya guys. Jadi itu hubungan yang emang sama sekali mengkang menurut aku. Jadi itu hubungan yang sama sekali nggak sehat. Nah, pernah nggak sih, maksudnya untuk pengalaman masa lalu aku nggak begitu terlalu ingin mengulik, yang penting pernah gitu. Jadi pernah mengalami hubungan tersebut. Maka dari itu kenapa aku sama Mas Bayu sampai sekarang udah lebih 3 tahun, aku sama dia mungkin udah berjalan, karena banyak sekali masa lalu yang emang kita pelajarin sama-sama gitu. Dan kita untuk hubungan yang ini kita sama sekali nggak pernah mengungkit dan membahas itu. Buat apa gitu? Kalau toksik jahat banget lah, intinya nggak mau jelasin gitu ya. Oke, sekian Q&A random aku. Semoga kalian gak boring nonton ini. Sama sekali nggak terencana mau bikin Q&A judulnya apa, temanya apa. Yang penting Q&A random. Jadi kalian kalau misalkan lagi pengen dengerin suaraku yang sangat cempreng ini, bisa kalian tonton Q&A ini dan tonton video kita lainnya. Jadi like, subscribe, share, semua itu harus kalian lakukan karena itu gratis. Oke, thank you.